Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SMA Negeri 1 Tanjung Siang sebagai salah satu sekolah adiwiyata di Kabupaten Subang. SMA Negeri 1 Tanjung Siang terletak di Jalan Sindanglaya, Desa Sindanglaya, Kecamatan Tanjung Siang, Kabupaten Subang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 Universitas PGRI Mahadewa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Sarah Komalaningsih, guru BK SMAN 1 Tanjung Siang, Kabupaten Subang, Jawa Barat, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 Universitas PGRI Mahadewa Indonesia tahun 2022. Pada hari ini, Senin 12 Juni 2023 pukul 14 waktu Indonesia Barat, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 dengan melaksanakan bimbingan kelompok menggunakan teknik modeling untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Untuk lebih jelasnya, berikut video pelaksanaan layanan bimbingan kelompok yang telah saya laksanakan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan untuk kita semuanya hingga kita bisa bertemu dan berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan bimbingan kelompok. Bagaimana kabarnya hari ini kalian semuanya? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah ya. Sebelum memulai kegiatan kali ini, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Silakan kepada Tatang untuk memimpin doa. Sebelum kita bimbingan kelompok pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada Tatang yang sudah memimpin doa. Pertemuan kita kali ini adalah bimbingan kelompok. Topik kita yang akan dibahas adalah cara meningkatkan motivasi belajar pasca pandemi. Adapun tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh kita pada kesempatan kali ini adalah yang pertama ada tujuan umum dan yang kedua adalah ada tujuan khusus. Tujuan umum yang pertama adalah agar peserta didik dapat mengembangkan pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan kebutuhannya untuk mengikuti pelajaran. Sedangkan tujuan khusus yang ingin dicapai dari pertemuan kita kali ini adalah yang pertama, peserta didik dapat menganalisis materi motivasi belajar. Yang kedua, peserta didik dapat mengevaluasi faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi motivasi belajar. Yang ketiga adalah peserta didik dapat menunjukkan peningkatan motivasi belajar. Yang keempat adalah peserta didik dapat merumuskan strategi untuk meningkatkan motivasi belajar. Sebelum kita memulai kepada tahap berikutnya, alangkah lebih baiknya jika kita berkenalan terlebih dahulu. Perkenalan dimulai dari Ibu ya. Perkenalkan, nama Ibu Sarah Komalaningsih. Hobinya adalah membaca. Silakan dilanjut. Perkenalkan, nama saya Tika Nurjani, hobi saya berguru. Perkenalkan, nama saya Desmi Rudra Putri, hobi saya menggambar. Perkenalkan, nama saya Nika Nur Amalia. Saya suka bermain badminton. Perkenalkan, nama saya Tanah Kiratullah. Saya suka menonton film. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Diansyah. Saya suka
sudah dijelaskan oleh Ibu tadi. Kemudian Ibu ingin bertanya terlebih dahulu kepada kalian semuanya, apakah sebelumnya kalian sudah mengetahui etika-etika apa saja yang harus diperhatikan ketika menyampaikan pendapat di dalam kelompok? Ada yang sudah mengetahui? Sudah. Ya, silakan, ada yang mau berpendapat? Menghargai dan tidak memotong pendapat dari orang lain. Ya, bagus Silva. Silakan, ada lagi yang lain? Tidak berkata kasar. Ya, bagus. Ada lagi? Cukup? Ya, terima kasih kepada Ilva dan Ikan yang sudah menyampaikan pendapatnya, sangat bagus sekali. Mohon itu semua diperhatikan selama berlangsungnya bimbingan kelompok kali ini, seperti itu. Kemudian sebelum kita memulai kepada tahap berikutnya, gitu ya, tahap inti, marilah kita melaksanakan icebreaker.
sebaik mungkin gitu ya. Ada dorongan untuk berprestasi. Ketika ada sebuah perlombaan diikuti, menang dan kalah itu urusan nanti, seperti itu. Kemudian berikutnya adalah menunjukkan minat terhadap berbagai macam masalah-masalah. Minatnya ada tentang lingkungan, ada minat mempelajari teknologi, dan yang lain sebagainya. Berikutnya adalah dapat mempertanggungjawabkan pendapat-pendapatnya, gitu ya. Mempunyai pendapat, gitu ya, ketika mempunyai ide, gitu, dan dapat dipertanggungjawabkan segala ide dan pendapat. Kemudian mengejar tujuan jangka panjang. Tidak hanya tujuan untuk naik kelas saja, tetapi ingin lulus di PTN terbaik. Itu kan tujuannya jangka panjang. Tidak hanya menjadi juara umum saja, tetapi ingin menjadi dokter. Nah, itu kan tujuannya jangka panjang, ya. Seperti itu. Berikutnya adalah senang mencari soal dan memecahkan soal. Jika ada soal yang sudah dikuasai, kita tidak puas, mencari soal-soal yang lebih menantang lagi, yang lebih sulit lagi, dicoba dipecahkan, seperti itu ya. Berikutnya adalah rajin belajar, semangat, dan tidak cepat bosan dengan tugas-tugas yang rutin, seperti itu. Berikutnya, ya sekarang cara yang bisa dilakukan apa gitu ya untuk meningkatkan motivasi belajar kita itu. Yang pertama adalah buat agenda belajar, ya. Kalian nyamannya, sukanya belajar itu di pagi hari kah, siang hari kah, atau sore hari atau malam, gitu ya. Silakan kalian pilih, harus punya agenda seperti itu. Yang kedua adalah tentukan gaya belajar. Nanti kalian pelajari apakah saya itu masuk ke dalam tipe gaya belajar audio kah, yang belajar dengan cara mendengarkan, visual kah, yang belajar dengan cara melihat atau membaca, atau kinestetika, atau belajar dengan memperhatikan atau mempraktekkan, seperti itu. Berikutnya adalah istirahat yang cukup, ya. Banyak yang pada akhirnya kesiangan, bahkan tidak masuk sekolah itu karena pola tidur yang tidak baik. Tidur di jam 12 malam, tidur jam 1 malam, gitu ya. Pada akhirnya kesiangan dan tidak masuk sekolah. Nanti kan istirahatnya kurang cukup. Berikutnya adalah coba hindari gangguan belajar. Gangguan-gangguan apa saja yang mengganggu belajar kamu? Misalnya adik yang mengganggu ketika siang hari, atau suara bisik tetangga yang menyetel musik keras-keras, gitu kan? Berarti itu hindari gangguannya. Lakukan di tempat yang baik. Kemudian berikutnya adalah cari suasana yang nyaman. Kira-kira tempat yang paling nyaman kalau di rumah di mana belajar? Kalau di sekolah yang nyaman di mana? Bagus ya. Kemudian belajar bersama dengan teman. Kalau ada materi yang sulit untuk dipahami dan setelah dibaca sama sendiri itu sulit untuk dipahami, maka kalian mencari pertolongan, ya. Mencari bantuan dari teman. Barangkali dengan belajar bersama-sama kalian akan menjadi lebih mengerti, ya. Dan yang terakhir adalah perlu adanya niat yang kuat, ya. Manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti insya Allah akan berhasil, ya. Itu saja mungkin materi singkat yang Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan menjadi kalian menjadi lebih bersemangat, menjadi lebih mengerti dari sebelumnya, seperti itu. Kemudian berikutnya adalah Ibu akan menayangkan sebuah video, gitu ya. Video di mana video tersebut dari video tersebut tahap yang pertama yang harus kalian lakukan adalah tahap memperhatikan, ya. Jadi silakan disimak baik-baik video yang Ibu akan tampilkan sekarang ini. Prestasi nggak cuma semata mengenangkan sebuah penghargaan ya. Terus itu awal dari prestasi itu dengan motivasi segala sesuatu yang maksimal
Katifah ini kan juga siswa dengan segudang prestasi ya di tahun ini. Nah, bisa diceritain, bisa diceritain nggak nih? Coba bisa share lomba-lomba apa saja atau juara apa saja sih yang pernah didapatkan, diikuti gitu. Terus coba ceritain gimana awal mulanya ikut lomba terus jadi juara. Oke, aku sama kakakku waktu itu alhamdulillah dapat medali emas di kompetisi pendidikan siswa Indonesia tahun 2020 di bidang ilmu sosial dan kemanusiaan. Terus dari situ dapat kesempatan lanjut ke mewakili Indonesia ke International Science and Engineering Fair tahun 2021 dan alhamdulillah juga dapat fourth award bidang behavioral and social science, terus juga dapat third special award dari American Psychological Association. Keren banget ya. Alhamdulillah sekali. Masih agak sedikit gak percaya juga sih sampai detik ini gitu. Kalau misalnya asal mulanya cerita dari awal itu, mungkin aku tarik cukup jauh gitu dari tahun 2019. Jadi tahun 2019 itu aku sama Naila sempat coba ikut kopsi juga, tapi belum rezeki buat lolos ke final gitu. Nah, pas tahun 2020 dikasih tahu nih sama guru ada lagi nih kopsi, mau ikut atau enggak. Sebenarnya waktu itu kami sempat lumayan ragu ya, karena pertama kami udah kelas 12 gitu kan, mulai harus fokus ujian, persiapan masuk kuliah gitu. Tapi pada saat itu kami mikir kapan lagi gitu daripada kesel gitu. Waktu itu juga pertimbangan keduanya adalah lumayan mepet sama deadline submit proposal kopsi dikasih tahu gurunya gitu. Jadi apa ya, ngatasin gaya kita ragu gitu ya. Ya, alhamdulillah kita sudah menyaksikan tayangan video tadi gitu ya. Bagaimana kalian sudah menemukan hal-hal baru dari tayangan video tadi? Baiklah, kita mulai tahap yang pertama. Tahap pertama adalah kalian kan tadi sudah memperhatikan bagaimana seorang siswa berprestasi pada tahun 2021 gitu ya. Kalian coba perhatikan, kalian coba observasi ya selama tadi video berlangsung. Sudah kalian lakukan gitu kan? Sudah ya. Nah, yang kedua tahapnya adalah tahap retensi. Apakah kalian sudah melaksanakan tahap ini dengan kalian coba mengingat-ingat apa sih yang tadi sudah ditampilkan oleh model tadi? Sudah diingat-ingat apa saja hal-hal yang pentingnya? Gitu kan? Sudah? Ya. Kemudian sekarang tiba saatnya kita pada tahap reproduksi motorik. Ya. Nah, Ibu ingin menanyakan kepada kalian semuanya, kira-kira hal-hal apa saja yang bisa diteladani atau hal-hal apa saja yang bisa ditiru dari sosok Tifa tadi. Silakan, dari mana dulu yang mau menyampaikan pendapatnya? Dari siapa dulu? Ya, silakan. Hal yang pasti dari video tadi adalah rasa percaya diri yang tinggi yang dimiliki oleh Tifa. Ya. Silakan, Ika, apa yang didapatkan? Hal yang dapat saya teladani dari video tersebut adalah kampanye. Ya, silakan. Hal yang dapat saya teladani itu motivasi yang tinggi dari diri yang melakukan sesuatu. Hal yang dapat saya teladani dari video tersebut yaitu untuk tidak ragu mengambil keputusan, karena belum tentu ada keputusan yang sama untuk bertanya. Ya. Dari video tadi yang dapat saya teladani sama seperti yang dikatakan oleh Desmia, yaitu motivasi yang tinggi. Walaupun pada saat itu sedang keadaan pandemi COVID, PSBB, Katifah ini pantang menyerah gitu. Dia tuh berani mencoba untuk melakukan penelitian ini, walaupun resikonya itu walaupun waktunya mepet dengan ujian gitu. Berikutnya. Baik, jadi yang bisa saya tiru dari video tersebut adalah bertanggung jawab atas tugas yang diberikan serta melakukannya secara bersungguh-sungguh. Dari video tersebut yang saya dapat tiru, berani mencoba hal baru. Hal yang dapat saya teladani dari video tersebut adalah aktif
mencari peluang-peluang untuk berprestasi. Terima kasih kepada semuanya ya yang sudah menyaksikan video dengan baik, kemudian mampu gitu ya memilih apa yang bisa kalian pilih ya. Nah, pada tahap terakhir gitu ya adalah tahap motivasi. Kira-kira dari sosok Tifa ini apakah kalian termotivasi tidak untuk berprestasi? Ya. Itu harapan dari Ibu bahwa kalian bisa termotivasi dari model yang sudah Ibu tampilkan. Ya. Kemudian ada hal-hal yang ingin Ibu tanyakan kepada kalian semuanya. Yang pertama, apakah ada pemahaman baru yang kalian dapatkan selama mengikuti bimbingan kelompok kali ini? Ada. Silakan, ada yang ingin menyampaikan? Jadi hal baru yang kita pelajari dari bimbingan kali ini adalah pengertian serta jenis-jenis motivasi belajar. Ya, ada lagi? Hal baru yang saya dapat pada video kali ini, bagaimana cara kita meningkatkan motivasi dalam belajar kita. Ya. Ada lagi yang mau menyampaikan? Ya, silakan Rizky. Kalau pemahaman baru yang saya dapatkan adalah faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi untuk belajar. Ya, ada lagi? Berikutnya cukup ya. Jadi selama pertemuan kali ini tentu alhamdulillah ada pemahaman baru yang kalian dapatkan ya. Kemudian bagaimana perasaan kalian selama mengikuti pertemuan kita kali ini? Senang, senang benar, senang ya. Kemudian sekarang Ibu akan bertanya kepada kalian tindakan apa saja yang akan kalian lakukan setelah mengikuti bimbingan kelompok pada kesempatan kali ini. Silakan. Belajar lebih giat lagi. Ya, bagus sekali ya, Rizky. Ada lagi yang mau melanjutkan? Tidak akan menunda-nunda tugas. Ya. Ada lagi yang mau menyampaikan pendapat? Masuk sekolah dengan tepat waktu. Ya. Bagus ya. Harapan dari Ibu pun bahwa kalian apa yang sudah direncanakan oleh kalian semuanya itu benar-benar direalisasikan di kemudian hari. Seperti itu. Ya, alhamdulillah rangkaian kegiatan bimbingan kelompok pada kesempatan kali ini dapat Ibu akhiri. Namun sebelum Ibu mengakhiri dari kegiatan bimbingan kelompok pada kesempatan kali ini, ada beberapa yang harus kita perhatikan gitu ya. Harus kita perhatikan bahwa yang pertama adalah kesimpulannya dari pertemuan kita kali ini apa? Yang pertama, motivasi belajar adalah sebuah dorongan yang berasal di dalam diri kita, sebuah daya penggerak yang berasal dari dalam diri kita yang mengarahkan perilaku kita untuk apa? Untuk mencapai tujuan tersebut. Ya. Yang kedua ada faktornya yang mempengaruhinya itu ada yang berasal dari diri sendiri. Faktor yang mempengaruhinya itu ada cita-cita, kemudian ada kemauan, kondisi siswa, kemudian ada faktor-faktor dinamis atau unsur-unsur dinamis dalam belajar, kemudian ada apa lagi? Kondisi faktor dari lingkungan.
semakin termotivasi untuk belajar lebih giat lagi supaya mendapatkan apa yang saya cita-citakan. Terima kasih kepada kalian yang sudah menyampaikan pesan-pesannya. Silakan dikeluarkan handphonenya, silakan disiapkan handphonenya. Ada yang harus kalian isi, ya. Linknya sudah Ibu bagikan di WA group. Silakan, ada link LKPD dan link evaluasi hasil. Silakan kalian mengisi link evaluasi hasil terlebih dahulu. Jangan lupa diisi nama dan kelasnya. Bagaimana, sudah selesai? Sudah. Terima kasih kepada semuanya yang sudah selesai mengisi LKPD dan lembar evaluasi hasil. Sebagai tindak lanjut dari pertemuan kita pada kesempatan kali ini, silakan kalian persiapkan diri. Pertemuan ke depan kita akan membahas tentang strategi belajar sesuai dengan gaya belajar. Ibu akan memberikan pekerjaan rumah, nanti akan di-share di grup WA. Kalian tolong kerjakan di rumah, nanti akan dibahas di pertemuan minggu depan. Bagaimana, sudah mengerti tugasnya? Sudah. Ya. Terima kasih kepada kalian semuanya yang sudah berkenan hadir di tempat ini melaksanakan bimbingan kelompok. Pertemuan bimbingan kelompok kali ini bisa kita akhiri. Namun sebelum diakhiri, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan kepada Tatang untuk memimpin doa. Alhamdulillah, bimbingan kelompok pada hari ini berjalan dengan lancar. Sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa. Terima kasih kepada semuanya atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di pekan yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.